Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Desi Rahmawahyuni, Alifa Oktaviani, Anda Lailatur Rohmah, dan Kurotavia Ayuni. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab kiat sukses e-commerce. A. Pengertian e-commerce. E-commerce atau biasa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Pengklasifikasian sistem e-commerce terbagi menjadi 3 aplikasi, yaitu A. Electronic Market (EMS) adalah sebuah sarana teknologi informasi komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. B. Electronic Data Interchange adalah sarana untuk mengefisiensi pertukaran data transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi komersial. C. Internet E-commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi komunikasi untuk perdagangan. Transaksi yang dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang, di mana barang akan dikirim lewat jasa pengiriman dan pembayaran dilakukan dengan transfer. B. Jenis-jenis transaksi dalam e-commerce. 1. Bisnis ke bisnis atau B2B, sistem komunikasi bisnis yang dilakukan rutin dalam kapasitas produk yang besar, contoh Electronic City, Ralali, dan MBIS. Yang kedua, bisnis ke konsumen atau B2C, sistem komunikasi bisnis yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan pada saat tertentu, contoh Gramedia, Lazada, dan Blibli. Yang ketiga, konsumen ke konsumen atau C2C, transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu, contoh OLX, Tokopedia, dan Kaskus. Yang keempat, konsumen ke bisnis atau C2B adalah sistem bisnis elektronik yang dilakukan di mana penjual menjual produk atau layanan ke perusahaan, contoh freelance, Upwork, dan e-stock. Yang kelima, administrasi bisnis ke publik atau B2B adalah sistem komunikasi yang dilakukan rutin dalam kapasitas produk yang besar dan dilakukan layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online, contoh Asela. Hubungan hukum antar pelaku e-commerce. Ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK sejak 20 April 1999. Undang-undang ini mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen. Cakupan hukum ini mencakup hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. C. Kelemahan dan kendala e-commerce. Menurut survei, kelemahan dan kendala e-commerce yaitu 1. Para pembeli belum menaruh sebuah kepercayaan kepada e-commerce karena tidak dapat menemukan apa yang sedang mereka butuhkan. 2. Para pembeli belum menemukan adanya cara mudah dan sederhana untuk melakukan pembayaran. 3. Surfing di e-commerce belum semuanya lancar. Dukungan e-commerce di Indonesia. Di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan e-commerce justru semakin pesat. Hal ini terjadi karena banyaknya pelaku bisnis UKM menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi. Pada saat ini, pertumbuhan belanja konsumen di e-marketplace sangat baik. Hal ini dipicu dengan adanya kemudahan saat membayar dengan kartu kredit maupun debit. Dampak positif adanya e-commerce, adanya revenue stream, aliran pendapatan yang baru dan mungkin lebih menjanjikan.
Terdapatnya peningkatan sebuah market exposure, pangsa pasar, menurunkan sebuah biaya operasional, operating cost, dapat melebarkan jangkauan agar produk semakin terbuka dan terkenal. Dapat meningkatkan sebuah customer loyalty, dapat meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi dalam perusahaan, dan meningkatkan mata rantai pendapatan. Lalu terdapat dampak negatif adanya e-commerce. Apa saja? Yaitu terdapat masalah kehilangan dalam segi finansial akibat sebuah kecurangan, pelacakan atau pencurian informasi rahasia yang berharga, dapat menimbulkan gangguan, terjadinya kehilangan besar pada kesempatan bisnis, diakibatkan terjadi gangguan sebuah pelayanan dan kesalahan non-teknis. Adanya sebuah penggunaan akses ke sumber lain, terjadinya kehilangan kepercayaan dari konsumen karena adanya penjatuhan reputasi, adanya sebuah kerugian yang sangat tidak terduga. Lalu, terdapat manfaat adanya e-commerce, yaitu dapat menghemat waktu, jangkauan pemasaran yang luas dan tidak terbatas, penerimaan pajak akan semakin meningkat dari sektor UMKM, meningkatnya keinginan masyarakat untuk memulai bisnis. Faktor kunci sukses e-commerce yaitu penyediaan harga yang kompetitif, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, menyediakan sebuah informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, menyediakan banyak begitu bonus, memberikan perhatian khusus seperti usulan dalam pembelian, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, mempermudah kegiatan perdagangan. Terima kasih.